merasa paten begitu ya. Dia kemudian menabrak seekor anjing, menceritakannya di depan jamaah, bahkan mengatakan anjing tersebut sampai pincang kakinya. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali yang ban depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, tak saya tabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Malimudo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari sama kita hadiahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Malimudo yang Malimudo muliakan, yang Malimudo cintai, sayangi, kasihi. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini Malimudo melihat satu video yang menurut Malimudo ini sangat kelewatan gitu ya. Ini seorang yang katanya ustadz, seseorang yang mengaku ustadz, yang katanya dia ini mu'allaf dari satu agama, kemudian masuk agama Islam. Wallahu a'lam, kita tidak tahu belajar agamanya di mana, tetapi hari ini mengaku ustadz kemana-mana. Saya melihat dalam video tersebut bahwa orang yang mengaku ustadz ini dengan bangganya dia mengatakan bahwa dia menabrak seekor anjing karena menganggap bahwa anjing tersebut najis. Karena menganggap bahwa anjing tersebut najis, kemudian ditabraknya, dan ini disampaikan di dalam ceramahnya. Dan sepertinya memang dia itu merasa bangga karena sudah menabrak seekor anjing. Sampai di dalam ceramahnya itu dia mengatakan bahwa anjing yang dia tabrak itu sampai pincang kakinya. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan keji tersebut. Malimudo menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan keji karena yang pertama, bahwa ustadz tersebut merasa bahwa dirinya itu lebih suci daripada anjing yang dia tabrak dan kemudian menyebabkan kaki daripada anjing tersebut pincang. Pernahkah dia mendengar kisah daripada seorang ulama besar, yakni Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, di mana Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami memiliki kebiasaan keluar malam. Memiliki kebiasaan keluar malam, berjalan di waktu malam. Ini sangat sering dilakukan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Pada satu ketika di malam hari, ketika Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami keluar berjalan, maka beliau melihat ada seekor anjing yang mencoba untuk mendekati beliau.
karena dia melihat anjing tersebut mencoba untuk mendekatinya, maka kemudian Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengangkat jubahnya, mengangkat kainnya, karena khawatir ya terkena anjing tersebut dan ternajisi oleh anjing tersebut. Sontak kemudian anjing tersebut terdiam dan memandangi Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Subhanallah, kemudian seolah-olah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mendengar bahwa anjing tersebut berkata kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa yang ia katakan? Jikalau engkau mengangkat kainmu, mengangkat jubahmu karena khawatir tersentuh dengan tubuhku yang najis ini, seandainya tubuhku kering, maka tidak akan jadi masalah terhadap dirimu. Karena memang dalam kajian fikih, apabila tubuh anjing ataupun yang selain anjing seperti babi dalam keadaan kering dan kita juga dalam keadaan kering sama kering, maka itu tidak akan menajisi daripada tubuh kita kecuali dalam keadaan basah. Ya. Kemudian dikatakan oleh anjing tersebut, dan apabila seandainya engkau tersentuh aku dan itu harus engkau sucikan, maka cukup engkau siram dengan 7 kali siraman, dan salah satu daripada siraman tersebut dicampur dengan tanah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Jadi sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apabila tersentuh dengan seekor anjing, ya, dan kalaupun kemudian menajisi tubuh kita, maka cukup dibasuh dengan air sab'a marrat 7 kali. Dan basuhan yang pertama atau salah satu daripada basuhan tersebut dicampur dengan tanah, kemudian tubuh kita menjadi suci kembali. Jadi kalau seandainya engkau, wahai Abu Yazid Al-Bustami, terkena najis daripada tubuhku, engkau cukup membasuhnya 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Tetapi jikalau engkau mengangkat kainmu itu karena kau merasa bahwa engkau lebih mulia daripada aku, maka sesungguhnya yang sedang terkena najis itu adalah hatimu. Dan tidak akan cukup 7 samudra lautan membasuh daripada kotornya hatimu itu untuk mensucikan hatimu kembali. Apabila engkau merasa bahwa kau lebih mulia daripada aku, maka kemudian terkejut Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dan merasa bersalah kepada seekor anjing tersebut. Karena perasaan daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami yang merasa bersalah ini, kemudian Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengajak anjing tersebut untuk jalan berbarengan, jalan bersama dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tetapi anjing itu menolak tawaran Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apabila aku berjalan di sisimu, apabila aku berjalan bersama denganmu, maka orang-orang akan mencelaku, maka orang-orang akan mencemoohku. Engkau mulia, sementara aku hina. Apabila aku berjalan di dekatmu, maka orang-orang akan melempari aku dengan batu. Aku heran, tidak habis pikir. Anjing tersebut tidak habis pikir apa salahku kepada mereka, sehingga mereka bersikap seperti itu kepadaku. Sedangkan aku selalu menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan aku tidak pernah menyimpan dan membawa
makanan walaupun satu potong tulang. Berbeda dengan engkau wahai Abu Yazid Al-Bustami, engkau menyimpan satu karung gandum sebagai bekal daripada makanmu. Kemudian terenyuhlah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian dia berkata, ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing saja pun aku tidak pantas ya Allah. Apalagi jika aku berjalan bersamamu ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah, dan sucikanlah hatiku daripada najis-najis yang ada di dalam hatiku. Inilah pelajaran yang luar biasa daripada kisah seorang ulama besar, yakni Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Maka sangat aneh kiranya apabila ada seorang ustadz yang dia merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih suci daripada seekor anjing, bahkan dengan bangganya, dengan merasa paten begitu ya, dia kemudian menabrak seekor anjing, menceritakannya di depan jamaah, bahkan mengatakan anjing tersebut sampai pincang kakinya. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah engkau mengatakan bahwa dirimu suci. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui daripada siapa-siapa yang dekat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, wahai ustadz yang dengan bangganya menabrak seekor anjing sampai anjing tersebut pincang, saya yakin, saya Malik Mudo yakin nanti yaumil akhir, di hari akhirat, anjing tersebut akan menuntut apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Dan sebagai nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih suci daripada orang lain, bahkan daripada seekor anjing sekalipun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.